Rotate your screen left in 3, 2, 1. Rotate your screen back in 3, 2, 1. That was fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rasyana Febu dengan NIM C1C020016. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi keperilakuan dengan materi faktor-faktor keperilakuan pada penganggaran modal. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu faktor-faktor keperilakuan. Manajer keuangan dan akuntan manajemen terlibat dalam proses penyusunan jenis lain dari anggaran, yaitu anggaran modal atau capital budgeting. Karena keterlibatan ini, maka penting bagi mereka untuk menyadari berbagai faktor, khususnya faktor-faktor keperilakuan yang sangat mempengaruhi proses penganggaran modal dan pengambilan keputusan. Faktor-faktor keperilakuan yang pertama yaitu penyusunan anggaran modal. Penyusunan anggaran modal didefinisikan sebagai proses mengalokasikan dana untuk proyek atau pembelian jangka panjang. Keputusan penyusunan anggaran modal dibuat ketika kebutuhan untuk muncul dan melibat jumlah uang yang relatif besar. Komitmen dana jangka panjang dan ketidakpastian yang disebabkan oleh panjangnya waktu yang terlibat dan kesulitan dalam mengestimasi variabel-variabel pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu jenis dan pentingnya faktor keperilakuan dari penyusunan anggaran modal. Identifikasi dan spesifikasi atas proyek potensial memerlukan kreativitas dan kemampuan untuk mengubah ide yang bagus menjadi suatu proyek yang praktis. Putusan yang telah dipilih tersebut akan benar-benar objektif, tetapi hal tersebut sangatlah tidak mungkin terjadi. Ketidakpastian yang melekat dalam data yang menggambarkan suatu proyek tidak memungkinkan penerapan teknik seleksi untuk dapat sepenuhnya objektif. Karena hasil dari teknik analisis harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Maka kemampuan manusia untuk mempertimbangkan dan menilai adalah faktor yang penting. Yang ketiga yaitu masalah dalam identifikasi proyek potensial. Ketika proyek tersebut telah diidentifikasikan, maka proyek tersebut harus dispesifikasikan atau didefinisikan dengan memadai sehingga proses pertimbangan dapat terjadi. Penting untuk diperhatikan bahwa sesuatu selalu terdapat minat yang besar dalam mengevaluasi keberhasilan dari proyek yang dipilih. Akan tetapi, proyek yang dikorbankan, baik karena tidak ada identifikasi maupun seleksi, hampir tidak pernah dipertimbangkan sesudahnya. Hal itu mungkin disebabkan karena biaya kesempatan dari proyek tersebut lebih besar dibandingkan dengan manfaat dari proyek yang dipilih dan diterapkan. Yang keempat, yaitu masalah prediksi yang disebabkan oleh perilaku manusia. Memproyeksi kemulusan dan kesesuaian dari identifikasi aktivitas individual maupun kelompok aktivitas untuk suatu periode selama 5-20 tahun adalah tindakan yang berbahaya. Juga diketahui secara umum bahwa orang-orang belajar dengan berlalunya waktu ketika mereka mengoperasikan suatu prosedur tertentu. Perubahan keberhasilan dari suatu proyek sejalan dengan waktu baiknya dipertimbangkan dalam memprediksikan data untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja dari karyawan yang terlibat dalam proyek tersebut. Tingkat perputaran karyawan yang potensial juga harus dipertimbangkan ketika mengembangkan estimasi yang akurat dari biaya yang berkaitan dengan proyek tersebut. Yang kelima, masalah manajer dan ukuran kinerja jangka panjang. Karena jarang terdapat hubungan 1:1 antara manajer dan proyek, maka manajer individual akan mengambil alih proyek-proyek dari pendahulu mereka dan memulai proyek mereka sendiri. Sedikit sekali proyek yang akan dimulai dan diselesaikan oleh manajer yang sama ketika tingkat perputaran yang cukup cepat yang terjadi di kebanyakan organisasi. Manajer cenderung untuk memilih proyek yang mereka mulai sendiri dan akan bekerja untuk itu dengan mengabaikan proyek-proyek yang dimulai oleh pendahulunya. Jika perputaran manajer cukup cepat, maka tidak ada seorang pun yang dapat dianggap bertanggung jawab untuk keberhasilan atau kegagalan dari proyek manajer manapun. Selanjutnya yaitu masalah yang disebabkan oleh identifikasi diri dengan proyek. Manajer dapat bertahan dalam posisi mereka tanpa dipromosikan atau ditransfer.
Hal ini dapat menimbulkan kesulitan jika manajer yang mengidentifikasikan dirinya dengan proyek yang mereka pikirkan dan mereka memulai. Karena proyek umumnya diidentifikasikan dengan orang atau divisi tertentu, orang semacam itu cenderung untuk menjadi terlibat secara pribadi dengan proyek-proyek masa lalu yang mereka pilih dan mungkin mencoba agar proyek tersebut berhasil atau tampak berhasil setelah proyek tersebut didanai. Dalam proses penyusunan anggaran modal, mengestimasikan dengan hati-hati kurva pembelajaran dari karyawan yang terlibat dalam suatu proyek. Pengembangan anggota dan proyek modal. Dalam proses seleksi proyek, manajemen puncak harus mempertimbangkan apakah proyek yang diusulkan adalah baik untuk pengembangan dari pengusul proyek tersebut pada saat ini. Lalu di pihak lain, manajemen puncak dapat mendorong divisi untuk terlibat dalam proyek-proyek secara ekonomi tidak tertarik, tetapi menawarkan manfaat-manfaat pelatihan karyawan yang potensial di masa depan yang tidak dapat dikuantifikasi. Lalu dengan demikian, suatu perusahaan dapat melaksanakan suatu proyek yang melibatkan sedikit laba atau bahkan tidak sama sekali hanya untuk memanfaatkan pelatihan karyawan. Selanjutnya, penyusunan anggaran modal sebagai ritual. Mereka menyarankan bahwa hanya sedikit proyek yang diajukan oleh manajer tingkat bawah kecuali jika usulan tersebut memiliki peluang yang bagus untuk disetujui. Asalkan dananya tersedia, proyek tersebut biasanya disetujui karena pada saat itu berbagai manajer dan analis tingkat bawah telah mengindikasikan persetujuan dan komitmen pribadi mereka terhadap proyek tersebut. Perilaku mencari resiko, menghindari resiko. Beberapa orang tampak menikmati pengambilan keputusan yang beresiko dan berada dalam situasi yang beresiko, sementara yang orang lain mencoba untuk menghindari resiko tersebut. Kondisi tertentu dari tingkat penghindaran resiko oleh pengambil keputusan dan penyusunan anggaran modal akan mengetahui bagaimana orang tersebut akan bereaksi terhadap proyek. Selanjutnya, membagi kemiskinan. Menghadapi keadaan tersebut, manajemen puncak kadang-kala memilih untuk mengalokasikan dana yang tersedia kepada sebanyak mungkin manajer, bahkan jika hal itu berarti pengorbanan proyek yang lebih menguntungkan. Lalu, materi selanjutnya yaitu tampilan rasional. Dalam meninjau faktor-faktor ini juga dicatat bahwa terdapat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kesulitan dalam mengidentifikasi dan memilih proyek modal dan kebutuhan akan kreativitas dan penilaian manusia. Perilaku mencari resiko atau menghindari resiko juga dapat mempengaruhi proses tersebut dan sebaiknya dipantau. Akhirnya, dicatat bahwa tekanan politik dapat sangat mempengaruhi keputusan penyusunan anggaran modal. Selanjutnya, saran-saran perbaikan. Seorang dapat mengamati bukan hanya kesesuaian dari suatu model pengambilan keputusan dan akurasi dari estimasi data yang digunakan, melainkan juga usaha untuk mengidentifikasikan berbagai faktor keperilakuan yang mempengaruhi seleksi dan faktor manajemen proyek di suatu perusahaan. Audit pasca implementasi yang disarankan di sini sebaiknya dilakukan sebelum akhir dari masa proyek modal tersebut dan sebaiknya mempertimbangkan kondisi-kondisi yang berubah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu jurnal riset terkait materi faktor keperilakuan pada penganggaran dengan judul Aspek Keperilakuan dalam Proses Penganggaran di Perusahaan Jasa yang diteliti oleh Rasik Pitaloka dan Sri Trina Ningsih. Proses penganggaran melibatkan hubungan manusia dengan manusia, maka dapat menimbulkan perilaku manusia sebagai efek dari anggaran, baik itu perilaku yang dianggap baik maupun tidak baik. Aspek perilakuan dan penganggaran mencerminkan perilaku positif seperti meningkatkan kinerja manajer yang dimotivasi oleh anggaran atau perilaku negatif. Manajer proyek harus ikut serta menetapkan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati sebelumnya, karena manajer proyek akan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan proyek tersebut. Yang kedua yaitu metode penelitiannya, yaitu kualitatif, di mana peneliti berusaha memahami keadaan kejadian dalam penggunaan data. Penelitian dilakukan di perusahaan jasa PT Kendra Cipta Loka Konsultan yang berdomisili di Surabaya. Jenis data yang digunakan yaitu peneliti
berupa data kualitatif. Data primer dapat langsung dari objek utility tanpa perantara. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, telah pustaka, dan dokumentasi. Analisis dan pembahasan dalam setiap proyek yang diperoleh PT Kentra Cipta Loka, konsultan akan membuat perencanaan kerja di mana menurut Adi Saputro 2010, rencana kerja berupa daftar langkah atau tindakan pada masa depan mengenai penyangkutan kegiatan, pelaksana kegiatan, lokasi kegiatan, schedule kegiatan, pemakaian sumber daya, dan tolak ukur dalam mencapai hasil. Rencana kerja digunakan manajemen sebagai pedoman pelaksanaan proyek dan sebagai patokan dalam proses pengendalian. PT Kentra Cipta Loka Konsultan akan membuat anggaran proyek untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran di masa depan. PT Kentra Cipta Loka Konsultan memotivasi karyawannya dalam bentuk memberikan insentif. PT Kentra Cipta Loka Konsultan menerapkan insentif jika program kerja dan anggaran yang ditetapkan sesuai dan laba yang diperoleh itu tinggi. Lalu kesimpulannya yaitu PT Kentra Cipta Loka Konsultan menerapkan proses penyusunan anggaran dengan penganggaran secara partisipasi sehingga manajer bawahan akan merasa bertanggung jawab terhadap anggaran yang telah dibuat. Semakin tinggi keterlibatan, maka akan semakin tinggi pula tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan yang dihasilkan bersama. PT Kentra Cipta Loka Konsultan memiliki kebijakan insentif dalam pengendalian anggaran. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do 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 do.